Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada muallif hadal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir Al-Hadrami, juga kepada para guru-guru kita, masyayikh kita, para ulama kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini dan mereka semuanya. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kita masuk pada pembahasan tentang furudul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani, iku ana loro. Fardu yang dimaksud di sini adalah rukun-rukunnya mandi. Jadi mandi secara syariat, secara fikih itu tidak bisa dihukumi sebagai mandi secara benar kecuali jikalau dua hal ini terpenuhi. Jadi dua rukun ini terpenuhi. Jikalau tidak, maka tidak bisa dikatakan sebagai mandi. An-niyatu, pertama iku an-niyatu rupane niat. Pertama itu adalah niat. Karena mandi ini dalam fikih itu masuk bagian daripada ibadah, maka di situ, dan dia masuk dari bagian daripada amal, maka dia masuk dalam kategori kategori hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi amal itu bisa sah kalau dibarengi dengan niat menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi niat itu ya seperti kemarin ketika ada kerentek, ketika ada keinginan terus berbarengan dengan amal, maka itulah yang dikatakan niat. Di sini seseorang cukup, misalkan dia kok mandi wajib, ya tinggal niat aja, niat junub misalnya kalau dia junub. Kalau orang haid ya berarti niat untuk menghilangkan hadas haid. Jadi kalau dia junub menghilangkan hadas junub, ketika dia kena haid ya berarti dia menghilangkan haid, dan seterusnya. Kalau misalnya ada seseorang di situ dia itu dalam dirinya itu terkumpul beberapa hadas, misalnya dia itu nifas tapi juga haid misalnya, atau dia juga jinabat tapi dia juga kemudian haid. Maka bagaimana cara mandinya? Apakah cukup dengan misalnya niat satu mandian atau harus mandi berulang kali? Maka itu tetap cukup dengan satu kali mandi, niat untuk menghilangkan semua hadas itu sudah cukup. Tidak perlu masing-masing dikasih mandi masing-masing. Itu enggak perlu. Seperti itu enggak perlu. Cukup satu itu ada mandinya. Terus misalnya ada seseorang dalam dirinya itu dia hadas besar juga hadas kecil. Jadi misal dia kentut, lalu setelah itu dia junub.
Jadi dalam dirinya terdapat hadas besar, juga terdapat hadas kecil. Seperti itu bagaimana? Seperti itu, maka hadas kecil hukumnya itu masuk dalam hadas besar. Jadi misal dia mandi, selama di dalam mandinya itu dia tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, maka di situ wudhunya sudah masuk dalam mandinya itu, sehingga dia tidak lagi wajib untuk wudhu dalam rangka menghilangkan hadas kecil. Dia cukup untuk cuman sekedar mandi saja, lalu kemudian setelah itu dia sudah boleh untuk melakukan sholat, karena hadas kecil sudah masuk pada hadas besar. Terus kemudian yang nomor 2, wa ta'mimul badani, lan ngrataake tubuhe dirataake bil ma'i kelawan banyu. Sebenarnya di sini kata-kata al badan di sini mestinya adalah semua bagian tubuh seseorang. Jadi bukan kok hanya sekedar tubuhnya saja, kepalanya nggak masuk, enggak, karena memang secara bahasa aslinya kata-kata al badan itu artinya adalah selain kepala. Hanya saja di sini para fuqaha mengatakan semua bagian tubuh orang yang hadas besar terutama itu harus dibasuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari kuku, rambut, baik rambut secara zahir maupun rambut secara batin, itu semuanya wajib untuk dibasuh semuanya. Bahkan ketika misal seorang anak yang belum sunat, maka di bagian penutup kulupnya, bagian depannya itu juga harus dibuka. Makanya kalau anak kecil itu lebih baik disunat terlebih dahulu, biar supaya bagian kulupnya, ujungnya itu bisa kena air. Karena kenapa kok harus dibuka? Karena di situ nanti ada najis, sisa-sisa pipis yang tersimpan di situ. Nah, ini wajib sebenarnya yang namanya kulfah itu wajib untuk dihilangkan. Nah, ini semua harus diratakan semua. Bagian dalam telinga, kalau mandi jangan lupa bagian dalam telinga. Terus kemudian bagian misalnya ada bagian kaki atau bagian tangan kita yang berlubang karena mungkin kena peso atau apa, ketika kok itu nampak tidak nempel lagi seperti semula, maka juga wajib untuk dikenai air selama tidak menjadikan sakit. Baik. Terus kemudian yang lebih baik juga ketika ada orang kok hadas, baik itu hadas berupa haid ataupun berupa junub, itu lebih baik jangan di situ mengambil atau memotong kukunya, memotong rambutnya atau yang lainnya. Itu disunahkan saja. Dalam artian berarti ketika misal kok tidak seperti itu, misal dia itu mandi, kemudian sebelum rambutnya rambutnya terkena air, rambutnya udah rontok terlebih dahulu, apakah harus dicari untuk kemudian digebyur lagi, disirami lagi? Ya nggak harus. Kalau memang sudah sulit ya gimana lagi. Tetapi yang lebih baik, yang sunnahnya itu diambil kemudian disirami seperti itu. Baik. Sekarang kita lanjut pada fasal selanjutnya. Faslun utawi iki iku ana fasal suci. Syurutul wudhu'i utawi pira-pira syarate wudhu iku asyratun iku ana 10. Di sini fasal ini membahas tentang syarat-syarat daripada wudhu. Apa itu syarat? Syarat itu adalah sesuatu yang mana jikalau sesuatu tersebut itu ada atau sesuatu tersebut itu ada, maka al-masyrut, sesuatu yang disyaratkan itu tidak harus ada. Akan tetapi jikalau al-masyrut itu ada, maka syarat ini harus ada. Kalau tidak ada syarat, maka al-masyrut tidak mungkin bisa terjadi. Contoh misalnya, salah satu syaratnya wudhu itu adalah Islam. Berarti misal namanya Islam, yang disebut dengan Islam itu syarat, dan wudhu itu namanya masyrut. Maka ketika ada orang kok muslim yang mana dia beragama Islam, itu tidak otomatis dia itu harus wudhu, karena belum ada
sesuatu yang menyebabkan dia wajib untuk wudhu. Akan tetapi jikalau dia kok wudhu, maka otomatis dia harus muslim. Jadi yang boleh wudhu hanya muslim, karena ketika dia tidak muslim maka dia tidak disyaratkan atau dia tidak diharuskan untuk wudhu. Non muslim kafir tidak diharuskan untuk wudhu. Maka sekali lagi syarat itu ma yalzamu min adamihi adamul masyrut, itu sesuatu yang dengan tidak adanya syarat itu maka al-masyrut juga akan tidak ada. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudil masyrut, tapi tidak secara otomatis dengan tidak adanya syarat dengan adanya syarat tidak otomatis langsung masyrut itu ada. Di sini dikatakan satu al-islamu, yaitu siji Islam, maka tidak sah wudhunya orang kafir. Kenapa tidak sah? Karena yang namanya wudhu itu ibadatun badaniyah, yaitu ibadah badaniyah yang mana syaratnya Islam. Sebab wudhu itu membutuhkan niat. Nah, sedangkan syarat daripada niat itu adalah harus muslim. Orangnya harus muslim. Terus kemudian at-tamyizu lan pinter. Nah, tamyiz seperti kemarin saya katakan, saya selalu mengulang-ulang. Yang namanya tamyiz itu adalah ketika seseorang itu sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa cewek sendiri. Atau dalam saat yang lainnya, yaitu ketika seseorang itu sudah bisa memahami. Jadi ulama lain mendefinisikan tamyiz itu adalah man ya'rifu ma yadhurruhu wa ma yanfa'uhu, yaitu seseorang yang sudah mengetahui apa sesuatu yang membahayakan dirinya dan apa yang bermanfaat untuk dirinya. Ada juga yang mengatakan tamyiz itu adalah man yafhamul khitab wa yaruddul jawab, yaitu seseorang yang sudah bisa memahami omongan orang lain dan bisa memberikan jawaban jikalau dia tidak ditanya. Ini definisi tamyiz. Biasanya anak itu kalau sudah tamyiz itu biasanya ketika umur 7 tahun. Jadi anak umur 7 tahun itu biasanya dia sudah pinter, sudah tamyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membahayakan, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Islam dan tamyiz ini nanti hampir dalam semua ibadah ada syarat yang namanya Islam dan ada syarat yang namanya tamyiz. Nanti semua ibadah akan ada seperti itu insyaallah. Terus kemudian wannaqa ulan bersih anil haidhi saking haid wan nifasi lan nifas. Maksudnya nakok di sini gimana? Nakok di sini artinya itu adalah dia itu suci dan dirinya seorang wanita, berarti seorang wanita itu tidak sedang dalam kondisi haid dan juga tidak sedang dalam kondisi dia itu menyandang nifas. Nah, kalau wanita kok sedang haid atau sedang nifas, kok kemudian dia wudhu, maka wudhunya di situ tidak sah. Walhasil di sini yang penting itu adamul mani' asyar'i, yaitu tidak adanya pencegah atau mani' yang secara syariat. Nah, mani' secara syar'i ini adalah berupa apa? Berupa haid, berupa nifas. Itu tidak boleh ada pada seseorang. Termasuk mani' lain sebenarnya tidak hanya haid dan nifas saja. Termasuk mani' lain itu adalah keluarnya pipis. Nah, itu juga orang ketika pipis keluar terus kok dia wudhu ya batal. Sama dengan orang mengisi mengisi sebuah blung atau bahasa Jawanya padasan tapi dibuka tutupnya ya, keluar terus airnya, sama orang wudhu tapi dia pipisnya terus jalan terus, ya ini ya sama aja dia wudhunya batal. Terus kemudian wa amma lan sangka perkara yamna'u kang mencegah apa ki mauma, mencegah wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Jadi syarat selanjutnya di dalam tubuh seseorang tuh harus tidak ada sesuatu yang mencegah air untuk bisa sampai kepada kulit. Sesuatu itu bisa berupa apa saja. Misalnya bisa berupa cat, yang mana cat itu kalau terdapat dalam kulit kita, maka dia kok air itu tidak bisa meresap ke dalam kulit. Nah, maka ketika seperti itu
wudhu orang tidak sah. Wudhu seseorang tidak sah. Apa saja? Misalnya termasuknya adalah tato yang asli. Nah, itu nanti bisa mencegah air untuk sampai kepada kulit. Ya, tato yang asli itu bisa mencegah air untuk sampai kepada kulit. Terus kemudian juga misalnya, nah ini yang saya kurang paham, itu adalah ketika seperti misalnya pacar atau hina dan yang lainnya. Ini saya tidak tahu apakah hina ini ada bendanya atau tidak. Ukuran ketika ada bendanya itu misal dia dikerik itu kemudian nanti muncul sesuatu benda, jadi bukan hanya sekedar asar atau sifat, bukan, tapi ada bendanya. Maka ketika sesuatu, intinya ketika hina atau pacar tadi kok ada bendanya, ya maka batal. Kok batal, apa namanya itu, dia mencegah air, yamna'ul ma. Ketika dia mencegah air, maka air tidak bisa masuk. Maka ketika tidak bisa masuk, maka wudhunya tidak sah. Nah, adapun masalah tato, tato ini jadi tato ini bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang sudah tatoan, jadi dia kadung tatoan, kemudian sulit untuk dihilangkan, apakah di situ wudhunya bisa sah? Seingat saya dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Abdari Al-Harari, yaitu Bughyatut Thalib, di situ menukil dari Sayyid Al-Hulwani atau Al-Halawani, ada yang baca Al-Hulwani, ada yang baca Al-Halawani. Di situ beliau mengatakan bahwasanya tato itu kalau memang sulit untuk dihilangi, menurut mazhab Hanafi itu ditakhfif, itu adalah wudhunya tetap sah. Itu seingat saya. Wallahu alam, nanti besok insyaallah saya hadirkan kembali. Ini saya tadi lupa, tidak mempersiapkan tentang masalah tato. Baik. Terus kemudian wa alla yakunan Arab yen to ora ana iku alal udwi ing atase nggawa tubuhe wong. Apa ma perkara yughayyiru kang merubah apa ma almaa ing banyu. Jadi dalam tubuh seseorang tidak ada sesuatu yang bisa merubah air. Maksudnya merubah air bagaimana? Misal dalam tubuhnya itu ada, misalnya ada spidolnya atau ada sesuatu entah apalah, minyak. Nah, misalnya ada minyaknya yang nanti ketika dicelupkan ke air, maka airnya bisa berubah gara-gara kena minyak ini. Airnya bisa berubah gara-gara kena minyak, atau gara-gara kemasukan cat, atau gara-gara kemasukan misalnya bedak, atau hal apapun yang bisa merubah sifatnya air. Maka saat selanjutnya tidak boleh di dalam tubuh kita, kalau kita sedang mau wudhu, di tangan kita, di wajah kita, atau mungkin di tempat yang lainnya, tidak boleh di situ ada sesuatu yang bisa merubah air. Jadi jangan sampai merubah. Itu bagaimana ya? Merubah sifatnya, bisa merubah warnanya, bisa merubah rasanya, bisa merubah misalnya baunya, ataupun yang lainnya. Toyib. Di sini di dalam kitab Kasyifatus saja dicontohkan seperti minyak za'faron. Minyak za'faron nanti ketika dicelupkan maka dia bisa untuk merubah warna atau sifatnya air. Baik. Kemudian wal ilmu lan ngerti bi fardhiyatihi kelawan fardune wudu. Wal ilmu lan ngerti bi fardhiyatihi kelawan fardune wudu. Jadi seorang yang mutawadhi, seorang yang wudu, atau seseorang yang mandi itu harus tahu bahwasanya wudu ini hukumnya bagi dia adalah wajib. Atau orang yang mandi, dia juga harus tahu bahwasanya mandi ini
hukumnya bagi dia itu wajib jikalau dia menginginkan sholat. Nah, dia harus tahu, jangan sampai dia itu meyakini bahwasanya wudhu ini bagi dia hanya sunnah saja, atau wudhu ini atau mandi ini bagi dia hanya sunnah saja, sementara padahal dia aslinya mandinya atau wudhunya itu wajib. Maka ketika seperti ini tidak sah wudhunya. Nah, maka seseorang tuh harus tahu bahwasanya mandi ataupun wudhu yang akan dia lakukan itu hukumnya wajib. Maka di sini orang wajib untuk belajar, karena wajib untuk tahu. Kemudian wa alla ya'taqidan Arab yen to orang yakini sapa iki mau mutawaddi, orang meyakini fardhon ing siji fardu min furudiha saking pira-pira fardune, atau min furudihi saking pira-pira fardune ikilah mau wudu diyakini sunnatan ing sunnah. Nah, yang nomor 7, yaitu syarat nomor 7, dia tidak boleh meyakini bahwasanya satu fardu saja di dalam wudu itu diyakini sebagai sesuatu yang hukumnya sunnah. Berarti konsekuensinya hukum wudunya itu bisa sah, ya, hukum wudunya itu bisa sah jikalau dia meyakini bahwa semua amaliyah fardu, ya, semua amaliyah wudu dia itu adalah semuanya hukumnya wajib, ya. Atau dia meyakini bahwasanya di sebagian amaliyah wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia meyakini seperti itu. Maka ketika dia meyakini bahwasanya di dalam amaliyah wudunya itu ada sesuatu yang fardu dan ada sesuatu yang sunnah, dilihat-lihat, kalau dia orang yang alim, dia ngaji fikih, dia belajar, maka dia harus bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Misalnya membasuh wajah itu fardu, maka dia harus meyakini hal tersebut. Nah, dia harus meyakini, bisa membedakan, oh, membasuh wajah itu fardu. Dan dia juga harus bisa membedakan kalau mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Nah, kalau dia orang alim, maka dia harus bisa membedakan ini mana yang fardu dan mana yang sunnah. Adapun orang awam, yang penting dia tidak meyakini sesuatu yang fardu diyakini sebagai sunnah. Misalnya orang awam meyakini bahwasanya semua amaliyahnya wudhu itu hukumnya fardu semua, tidak bisa membedakan dia. Nah, ketika seperti itu wudhunya gimana? Sah. Atau dia meyakini ada yang fardu yang sunnah, tapi dia nggak bisa membedakan. Maka ketika seperti ini bagaimana? Dia yang penting yakin, ya, yang penting yakin bahwasanya yang fardu itu bukan sunnah. Jadi misal ditanya, dia orang awam ditanya, oh, ini membasuh wajah ini atau ghuslul wajhi ini hukumnya bagaimana, fardu atau sunnah? Oh, yang penting ketika dia ditanya seperti itu dia mengatakan wajib. Nah, kalau mengusap telinga hukumnya fardu sunnah, wah, nggak tahu saya, misalnya seperti itu. Dia nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, yang penting dia tidak meyakini sesuatu yang fardu, tidak diyakini sebagai sesuatu yang sunnah. Nah, itu seperti itu. Itu kalau memang dia itu orang awam. Nah, di sini siapakah itu orang alim? Nah, siapakah itu orang alim? Orang alim di sini maksudnya bukan kok berarti orang yang sudah terus kemudian bisa membaca kitab sampai gede-gede misalnya, atau dia bisa paham usul fikih, istidlal fuqaha, dia bisa hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Gak harus seperti itu. Di sini ulama mengatakan al-alim dalam masalah ini adalah huwa man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil 'adatu fihi an yufarriqa bainal fardhi was sunnah, yaitu seseorang yang menyibukkan diri dengan belajar ilmu zamanan dalam satu waktu taqtadil 'adah fihi, yang mana kebiasaan itu umumnya ketika orang belajar selama sepanjang waktu itu dia bisa membedakan antara fardu dan sunnah. Jadi ukuran orang alim dalam masa ini yang penting dia itu pernah belajar, yang mana dalam rentan waktunya itu dia bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Kalau dia sudah bisa membedakan seperti itu, ya sudah, berarti dia masuk kategori alim.
Jadi masuk kategori alim yang mana dia harus bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Selain itu, maka dia masuk kategori al-ami, yaitu orang yang awam. Jadi contoh yang membatalkan, yang tidak memenuhi syarat nomor 8 ini, itu adalah satu, ketika seseorang itu meyakini, syarat nomor 7 afwan, itu ketika seorang meyakini bahwasanya semua amaliyah wudhunya itu adalah amaliyah sunnah. Maka ketika seperti itu, wudhunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Terus yang kedua yang batal juga ketika dia meyakini bahwasanya sebagian amaliyah wudhu, sebagian fardunya, sebagian rukun wudhu itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Tetapi dia salah, ternyata dia meyakini sesuatu yang seharusnya diyakini sebagai fardu, dia yakini sebagai sunnah. Misal dia meyakini bahwasanya mengusap kepala itu sunnah, maka ketika seperti itu hukumnya sholat wudhunya juga tidak sah. Baik. Terus kemudian wal ma'u at-tahuru. Wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci tur mensucikan. Selanjutnya yaitu air yang suci mensucikan, yaitu ma' mutawaddi. Jadi ma' mutawaddi. Ma' mutawaddi yang kok ma' mutawaddi, ma'ul mutlak afwan. Ma'ul mutlak. Jadi ma'ul mutlak itu menjadi syarat. Ma'ul mutlak menjadi syarat. Kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar apa itu ma'ul mutlak. Silakan dirujuk kembali, ditilik kembali pada rekaman-rekaman video yang telah lewat. Terus kemudian wadukhulul waqti lan lebune waktu, wal muwalat lan nuli lidaimil hadasi kedue wong sing langgeng hadase. Kemudian selanjutnya yaitu adalah dukhulul waqt, yaitu syarat ke-9 dan syarat ke-10, yaitu dukhulul waqt. Sebenarnya syarat ini dikatakan oleh musannaf, kedua-duanya dukhulul waqt dan mualah itu dikatakan oleh musannaf syarat untuk lidaimil hadas, yaitu untuk sholatnya orang yang langgeng hadasnya. Jadi daimul hadas, siapa yang dimaksud dengan daimul hadas? Yaitu orang yang hadasnya itu tidak bisa terputus, jadi selalu keluar hadasnya terus. Maka di situ contohnya apa? Seperti orang yang besaran pipis, jadi pipis keluar terus, atau besaran kentut keluar terus, atau istihadah, orang istihadah itu juga daimul hadas. Maka orang-orang seperti mustahadah, orang istihadah, salisil baul, dan kemudian yaitu orang yang besar pipis atau besar kentut, maka wudhunya tidak bisa dikatakan sah kecuali jikalau waktunya sudah masuk. Ya, jikalau waktunya sudah masuk. Dan wajib mualah, harus terus-menerus, langsung, tidak boleh dipisah-pisah. Berbeda dengan wudhunya orang biasa. Nah, itu tidak harus. Mualah itu tidak harus. Nah, mualah itu bagaimana? Mualah itu adalah ketika seseorang itu ayyaghtasilal udwa ats-tsani qabla jafafil udwil awal, yaitu dia itu membasuh bagian tubuh kedua sebelum bagian tubuh pertama itu kering. Jadi misal dia membasuh wajah, maka dia harus segera membasuh tangan sebelum air yang ada pada basuhan wajah itu kering. Maka sebelum dikatakan kering, sebelum air wajah itu kering, maka dia masih masuk kategori mualah. Jadi terus-menerus. Bagi orang yang tidak daimul hadas, mualah itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Tapi bagi daimul hadas, mualah hukumnya wajib. Begitu juga dukhulul waqt, yaitu maksudnya waktu. Bagi daimul hadas, hukumnya itu wajib. Lah kenapa kok wajib? Karena apa? Karena bersucinya orang yang daimul hadas itu adalah bersuci yang darurat. Ya, bersuci yang darurat. Jadi li'annaha taharatu darurah. Maka wala darurata qabla dukhulil waqt. Maka tidak ada hukum darurat sebelum waktunya masuk. Jadi misal kayak seperti ini, belum masuk waktu maghrib, kok kemudian saya wudhu untuk maghrib sementara saya beser, na'udzubillah, beser pipis atau beser kentut, ya maka tidak sah wudhunya karena saya termasuk daimul hadas.
Baik, sampai di sini kita sudah membahas tentang syurutul wudu. Insyaallah besok kita akan membahas lagi tentang faslun fi nawaqidil wudu. Semoga kajian kita pada sore hari ini bermanfaat. Ini maaf jika saya kurang sehat sedikit, jadi saya percepat sehingga tidak terlalu detail mungkin seperti biasanya. Insyaallah semoga besok sudah sehat kembali, bisa enak kembali sehingga bisa membahas dengan lebih detail. Cukup sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.